Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bulan suci untuk menyucikan kita. Dan bulan suci ini berfungsi untuk menyucikan jiwa kita. Ada dua proses penyucian seseorang, yaitu proses penyucian secara jasad yang terkait dengan ilmu fikih seperti wudhu untuk menyucikan dari hadas kecil dan mandi wajib untuk menyucikan dari hadas besar. Orang-orang yang mengalami hadas besar seperti melahirkan, nifas atau meninggal, maka diwajibkan untuk menyucikan diri dengan memandikannya. Kenapa orang yang meninggal harus dimandikan? Karena secara sederhana segala sesuatu yang mati itu statusnya menjadi bangkai, lalu karena bangkai najis. Seperti domba yang tertabrak dan dagingnya tidak bisa dikonsumsi karena statusnya adalah bangkai, atau kerbau dan sapi yang mati karena sakit tidak tertolong dan tidak sempat disembelih, maka statusnya jadi bangkai dan najis untuk status dagingnya sehingga tidak boleh dimakan. Berbeda dengan domba yang disembelih, kambing yang disembelih, atau sapi yang disembelih. Lalu apa hubungannya dengan orang yang meninggal harus disucikan, dimandikan? Karena wafatnya seseorang menjadikan orang ini menjadi bangkai. Karena status bangkai maka menjadi najis. Karena najis maka sebelum disolatkan syarat sah solat itu adalah harus bersih. Sehingga karena status inilah maka seorang yang meninggal harus dimandikan karena dia hendak disolati yang syaratnya harus suci dari hadas besar. Nah, lalu ada lagi proses penyucian secara jiwa, yaitu melalui puasa. Qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang-orang yang menyucikan hatinya. Kenapa kita harus menyucikan hati? Kenapa kita harus menyucikan kolbu kita? Karena hati memiliki pusat perubahan mental yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa inna fil jasadi mudghatun wa idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fasadatul jasad ala wahya al qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh, apabila ia buruk buruklah seluruh tubuh. Wahya al qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Jadi betapa pentingnya kita menyucikan hati, menyucikan diri, bukan hanya menyucikan fisik dan jasad saja. Jika orang yang wafat saja harus dimandikan karena ingin disolatkan menjelang dikuburkan, maka apalagi hati kita, tubuh kita, jiwa kita harus bersih sebelum menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja amalan yang bisa membersihkan hati kita, bisa memberikan proses pembersihan, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit itu. Yang pertama adalah tentu amalan-amalan yang berkaitan dengan hati kita. Salah satu diantaranya adalah zikrullah. Bisa dengan memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau bisa dengan beristighfar. Kita tahu bahwa doa populer yang Rasulullah sampaikan sehabis tarawih adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya ketika kita memohon maaf, meminta maaf kepada Allah, kepada manusia, maka boleh jadi permohonan maaf itu, permintaan ampunan itu akan menjadi sebab tersucikannya hati kita. Qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang-orang yang menyucikan hatinya. Memasuki bulan suci,
lalu hati suci. Mudah-mudahan kita pun kembali kepada kesucian, yaitu Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Barakallahu li wa lakum.